Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu adalah kehamilan dengan implantasi terjadi di luar rongga uterus. Sebagian besar gangguan ektopik berada di tuba falopi, terutama di ampula dan ismus. Sangat jarang terjadi di ovarium, rongga abdomen, maupun uterus. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang tempat implantasinya atau melekatnya buah kehamilan di luar tempat yang normal, yakni di luar rongga rahim. Klasifikasi menurut Titus. Klasifikasi pembagian tempat-tempat terjadinya kehamilan ektopik yaitu kehamilan tuba, interstisial 2%, ismus 25%, ampula 17%, fimbriae 17%, kehamilan ovarial 0,5%, kehamilan abdominal 0,1%, kehamilan tuba ovarial, kehamilan intaligamenter, kehamilan servikal, kehamilan tanduk rahim. Etiologi kehamilan ektopik terganggu telah banyak diselidiki, tetapi sebagian besar penyebabnya tidak diketahui. Trijatmora Kim Hadi dalam bukunya menjelaskan beberapa faktor yang berhubungan dengan penyebab kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, faktor mekanis. Hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya perjalanan ovum yang dibuai ke dalam kavum uteri antara lain adesi peritubal setelah infeksi pasca abortus atau infeksi pasca nifas, apendisitis atau endometris yang menyebabkan tertekuknya tuba atau penyempitan lumen, kelainan pertumbuhan tuba terutama divertikulum, ostium, aksesorius dan hipoplasi, bekas operasi tuba, memperbaiki fungsi tuba atau terkadang kegagalan usaha untuk memperbaiki patensi tuba pada sterilisasi, tumor yang merubah bentuk tuba seperti mioma uteri dan adanya benjolan pada adneksi, penggunaan IUD. Yang kedua, faktor fungsional. Migrasi eksternal ovum terutama pada kasus perkembangan ductus muleri yang abnormal, reflux menstruasi, berubahnya motilitas tuba karena perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga, peningkatan dan penerimaan mukosa tuba terhadap ovum yang dibuai. Yang keempat, hal lain seperti riwayat kehamilan ektopik terganggu dan riwayat abortus induksi sebelumnya. Manifestasi klinis dikenal trias gejala klinik kehamilan ektopik terganggu yaitu amenore. Lamanya amenore bervariasi dari beberapa hari sampai beberapa bulan. Dengan amenore terdapat hamil muda yaitu morning sickness, mual-mual dan perasaan nyidam. Nyeri abdomen disebabkan kehamilan tuba yang pecah, rasa nyeri dapat menjalar ke seluruh abdomen tergantung perdarahan di dalamnya. Bila rangsangan darah dalam abdomen mencapai diafragma, dapat terjadi nyeri pada bahu. Pendarahan, terjadinya abortus atau ruptur kehamilan tuba terdapat pendarahan ke dalam kavum abdomen dalam jumlah yang bervariasi. Gejala lain yang muncul adalah shock hipovolemia, nyeri bahu dan leher, nyeri pada palpasi, nyeri pada toucher, pembesaran uterus, tumor dalam rongga panggul, gangguan berkemih, perubahan darah. Patofisiologi, seperti kehamilan normal, uterus pada kehamilan ektopik pun mengalami hipertrofi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron, sehingga tanda-tanda kehamilan seperti tanda Hager dan Chadwick pun ditemukan. Endometrium pun berubah menjadi DESI 2, meskipun tanpa trofoblast, sel-sel epitel endometrium menjadi hipertrofik, hiperkromatik, intinya menadi lobular dan sitoplasmanya bervakuola. Perubahan seluler demikian disebut sebagai reaksi Arya Stella, karena tempat implantasi pada kehamilan ektopik tidak ideal untuk berlangsungnya kehamilan, suatu saat akan terkompromi. Kemungkinan yang dapat terjadi pada kehamilan ektopik yaitu hasil konsepsi mati dan direabsorpsi, abortus ke dalam lumen tuba, ruptur dinding tuba. Komplikasi kehamilan ektopik dapat terjadi sekunder akibat kesalahan diagnosis yang terlambat atau pendekatan tata laksana. Kegagalan penegakan diagnosis secara cepat dan tepat dapat mengakibatkan terjadinya ruptur tuba atau uterus.
tergantung lokasi kehamilan dan hal ini dapat menyebabkan pendarahan masif, shock, DIC, dan kematian. Komplikasi yang timbul akibat pembedahan antara lain adalah pendarahan, infeksi, kerusakan organ sekitar seperti usus, kandung kemih, ureter, dan pembuluh darah besar. Selain itu ada juga komplikasi yang terkait tindakan anestesi. Asuhan keperawatan pada klien dengan kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, pengkajian. Biodata meliputi nama, umur, alamat, pendidikan, status pernikahan, pekerjaan. Keluhan utama seperti nyeri hebat pada perut bagian bawah dan disertai dengan pendarahan. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial. Pola aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan umum. Keadaan umum. Tergantung banyaknya darah yang keluar dari tuba. Keadaan umum ialah kurang lebih normal sampai gawat dengan shock berat. Pemeriksaan kepala dan leher, muka dan mata pucat, konjungtiva anemis. Pemeriksaan leher dan torak. Pemeriksaan abdomen, pemeriksaan genitalia, pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Biasanya ditemukan adanya akral dingin akibat shock serta tanda-tanda sianosis perifer pada tangan dan kaki. Analisis data. Diagnosa. Yang pertama, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang pertama, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kelemahan fisik menurun. Intervensi keperawatan, dukungan mobilisasi, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu misalnya pagar tempat tidur. Fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam peningkatan pergerakan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, sikap protektif menurun, merengis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, pola nafas membaik. Intervensi keperawatan, manajemen nyeri. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Terapeutik, berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.